Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian bahasa Indonesia materi kalimat transitif dan intransitif kelas 4 SD. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja dan membutuhkan objek disebut juga kalimat titik-titik. A. Aktif, B. Pasif, C. Transitif atau D. Intransitif. Nah, di sini teman-teman ada kata kuncinya yaitu membutuhkan yang namanya objek. Maka, sudah jelas ya teman-teman, kalimat tersebut adalah kalimat transitif. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan atau perbuatan disebut kalimat titik-titik. A. Aktif, B. Positif, C. Transitif atau D. Intransitif. Contohnya di sini adik membawa boneka. Adik itu adalah subjek ya, kemudian membawa itu predikat dan boneka itu adalah objek. Nah, di sini si adik, si subjeknya itu melakukan sesuatu. Lah suatu apa? Yaitu membawa boneka. Maka ini merupakan kalimat namanya aktif transitif ya, karena si subjeknya aktif melakukan sesuatu. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Lanjut nomor 3 ya teman-teman. Mila menyiram tanaman di taman. Kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut merupakan kata kerja titik-titik. A. Aktif, B. Pasif, C. Transitif atau D. Intransitif. Kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini Mila itu kan subjek, menyiram itu predikat atau kata kerja, kemudian tanaman objek dan di taman itu adalah keterangan. Nah, kata kerjanya yaitu menyiram. Menyiram itu membutuhkan objek ya, berupa tanaman, ini objek. Maka jelas-jelas kata kerja menyiram itu adalah kata kerja transitif karena membutuhkan objek. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 4, Hani sedang duduk di serambi. Kalimat tersebut di atas merupakan kalimat titik-titik. Maka kita harus tahu struktur dari kalimat tersebut. Hani itu adalah subjek, sedang duduk itu adalah predikat, di serambi itu adalah keterangan. Nah, di sini tidak ditemukan yang namanya objek, maka kalimat tersebut adalah kalimat intransitif ya, kalimat yang kata kerjanya tidak memerlukan objek. Jadi jawabannya ya D. Kita lanjut nomor 5. Kak, saat ini aku sedang mengerjakan tugas sekolah. Kalimat tersebut menggunakan jenis kalimat titik-titik. A. Aktif, B. Pasif, C. Transitif atau D. Intransitif. Kita analisis ya teman-teman. Aku itu subjek, sedang mengerjakan itu adalah predikat, tugas itu objek, dan sekolah itu adalah keterangan ya. Jadi kata kerja dalam kalimat tersebut sedang mengerjakan itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek berupa tugas, sehingga kalimat ini menjadi kalimat transitif ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Ketika hendak menulis surat pribadi, kita harus menggunakan bahasa yang titik-titik. A. Baku, B. Aktif, C. Sopan, D. Formal. Surat pribadi itu kan surat yang dikirimkan dari kita ke seseorang ya, bukan dari instansi. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 7. Imas membeli kue di pasar. Kata di pasar pada kalimat tersebut di atas berkedudukan sebagai titik-titik. A. Objek, B. Subjek, C. Pelengkap atau D. Keterangan. Kita analisis ya teman-teman. Imas itu kedudukannya sebagai subjek, pelaku yang melakukan suatu kegiatan ya. Membeli itu adalah predikat. Predikat itu kegiatannya apa? Kue itu adalah objek. Di pasar itu adalah keterangan yang menerangkan tempat. Nah, kata di pasar ini, di pasar itu adalah sebagai keterangan kedudukannya ya. Jadi jawabannya yang D.
Lanjut nomor 8, pada suatu kalimat terdapat kata yang menunjukkan pelaku. Kata tersebut berkedudukan sebagai titik-titik. A. Objek, B. Subjek, C. Predikat, atau D. Keterangan. Nah, pelaku dari kegiatan dalam suatu kalimat itu namanya adalah subjek ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ya teman-teman, nomor 9, Anggun membeli buku di Gramedia. Kalimat tersebut mengandung keterangan titik-titik. A. Alat, B. Cara, C. Waktu, atau D. Tempat. Kita lihat ya teman-teman, Anggun itu jelas adalah subjek. Kemudian membeli itu adalah predikat, buku adalah objek, Gramedia itu adalah keterangan. Nah, Gramedia itu adalah nama apa? Tentunya nama toko buku, berarti keterangan tempat ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 10, perhatikan kata di bawah. Ada 1 menarik, 2 membeli, 3 menangis, 4 membawa. Jenis kata kerja intransitif ditunjukkan oleh kata pada nomor titik-titik. A. 1 dan 2. 1 itu menarik. Menarik itu adalah kata kerja yang tidak perlu objek atau intransitif, kita tandai I. Kemudian yang 2, membeli itu adalah transitif, dia butuh yang namanya objek. Yang B 1 dan 3, kita lihat 3 itu adalah intransitif ya teman-teman. C 1 dan 4, 4 itu adalah transitif, kita tandai T. Atau D 3 dan 4. Jadi yang intransitif itu adalah 1 dan 3, menarik dan menangis. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 11, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Berikut ini contoh kalimat intransitif, yaitu titik-titik. A. Adik memakan kue lapis. Kita lihat apakah mempunyai objek. Adik itu subjek, memakan itu predikat, kue lapis itu adalah objek. Berarti ini adalah kalimat transitif. Yang B, Adi tidur di kelas. Adi itu subjek, tidur predikat, di kelas keterangan. Nah, ini adalah intransitif. Bagaimana dengan yang C? Kita lihat dulu ya teman-teman. Iza membawa buku. Iza itu adalah subjek, membawa itu adalah predikat, buku adalah objek. Jadi ini adalah transitif. Kemudian yang D, Ipan membaca cerpen. Ipan itu adalah subjek, membaca adalah predikat, cerpen adalah objek. Ini juga transitif. Jadi di antara 4 ini yang intransitif adalah yang B. Adi tidur di kelas. Kita lanjut soal nomor 12. Objek dari kalimat berikut ini adalah titik-titik. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nah, di sini dengan sedih itu adalah keterangan keadaan. K. Dia itu adalah subjek, meraba itu adalah predikat, bagian baju yang robek itu adalah objeknya ya teman-teman. Jadi objek dari kalimat dengan sedih dia meraba bagian baju yang sobek itu adalah objeknya adalah baju ya teman-teman. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 13. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Subjek dari kalimat tersebut adalah titik-titik. A. Melihat, B. Bayangan dirinya, C. Lala, atau D. Cermin. Kita lihat Lala itu subjek, predikat, melihat adalah predikat, bayangan dirinya dan Kiki itu adalah objek, di cermin adalah keterangan. Jadi subjeknya adalah Lala ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 14. Selama 30 menit Ani membaca buku cerita. Kata kerja dari kalimat tersebut yaitu titik-titik. Nah, di sini kalimatnya itu diawali dengan keterangan selama 30 menit. Itu artinya keterangan waktu ya teman-teman.
lamanya kegiatan. Ani itu adalah subjek, membaca itu adalah predikat, buku cerita adalah objek. Jadi kata kerjanya adalah membaca. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 15, berikut ini termasuk kalimat intransitif adalah titik-titik. Kita lihat ya teman-teman, yang A, adik itu subjek, tidur itu predikat, siang itu keterangan. SPK tidak ada objeknya, berarti intransitif ya. Kemudian kita lihat dulu yang B, Mei subjek, membuat itu predikat, kue itu objek, berarti ini transitif. Yang ketiga C, ibu itu adalah subjek, memasak juga itu predikat, sayur bayam itu objek. Yang keempat, paman itu subjek, mencukur itu predikat, dan rambut itu adalah objek. Jadi yang intransitif yang tidak ada objeknya itu adalah yang A, adik tidur siang. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.